Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam warga belajar PKBM Alif Islam Paket B. Perkenalkan, nama Bapak Rizal Hafid, Bapak tutor Paket B mengajar mata pelajaran IPA. Untuk pertemuan pertama di tahun ajaran baru, materi yang akan Bapak sampaikan judulnya Objek IPA dan Pengamatannya. Objek dalam IPA, segala benda yang ada di alam dan interaksinya satu sama lain. Contohnya, interaksi air dengan makhluk hidup atau interaksi tumbuhan dengan udara yang ada di atmosfer. Nih, interaksi antara air dan udara. Nih, contohnya, ya, interaksi antara udara, tumbuhan, dan atmosfer. Kemudian, penggolongan IPA. Yang pertama, fisika. Mempelajari tentang unsur-unsur penyusun alam dan gaya yang bekerja. Yang kedua, kimia. Mempelajari penyusun dan perubahan zat. Yang ketiga, biologi. Mempelajari makhluk hidup. Yang keempat, geologi dan astronomi. Mempelajari lapisan penyusun bumi, atmosfer, dan antariksa. Pengukuran. Apa itu pengukuran? Pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang dipakai sebagai satuan. Besaran itu sesuatu yang dapat diukur, sedangkan satuan sesuatu yang digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Besaran dan satuan pokok. Di sini ada 7 besaran pokok yang wajib kamu hafal. Yang pertama, panjang, lambang besaran pokoknya L, satuannya meter, singkatan satuan M. Yang kedua, massa, lambang besaran pokok M, satuan kilogram, singkatan kg. Yang ketiga, waktu, lambang besaran pokok T, satuan second, singkatan satuan S. Yang keempat, kuat arus listrik, lambang besaran pokok L, satuan ampere, singkatan satuan A besar. Yang kelima, suhu, lambang besaran pokok T kecil, satuannya Kelvin, singkatan satuan K. Yang keenam, intensitas cahaya, lambang besaran pokoknya I besar, satuannya kandela, singkatannya CD. Jumlah zat, lambang besaran pokoknya N, satuannya mol, singkatannya mol. Besaran dan satuan turunan. Besaran turunan itu besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Di sini ada 10 contoh besaran turunan. Yang pertama, luas. Penjabaran dari besaran pokok panjang kali lebar, satuan sistem meter, kilogram, second, atau disingkat biasanya MKS, satuannya meter persegi. Yang kedua, volume. Panjang kali lebar kali tinggi, satuan sistemnya meter kubik. Yang ketiga, massa jenis. Penjabaran besaran pokok, massa, volume, satuannya kilogram per meter kubik. Yang keempat, kecepatan. Penjabaran dari besaran pokok, perpindahan waktu, satuannya meter per second. Yang kelima, percepatan. Penjabaran dari besaran pokok, kecepatan dibagi dengan waktu, satuannya meter per detik kuadrat. Yang keenam, gaya. Massa dikali percepatan, satuannya Newton, kilogram kali meter per detik kuadrat. Yang ketujuh, usaha. Gaya dikalikan perpindahan, satuannya joule, atau biasa disebut kilogram meter persegi per second pangkat 2. Kedelapan, daya. Usaha dibagi dengan waktu, satuannya watt, sama dengan kilogram meter kuadrat per S pangkat 3. Tekanan gaya dibagi dengan luas, satuannya Pascal atau Newton per meter persegi. 10, momentum, massa dikali kecepatan, kilogram kali meter per S. Alat ukur panjang, contohnya yang pertama rollmeter, ini untuk mengukur panjang, sama seperti penggaris.
Yang ketiga, jangka sorong. Jangka sorong ini memiliki dua rahang, ada rahang atas dan rahang bawah. Fungsinya untuk rahang atas untuk mengukur diameter bagian dalam, sedangkan rahang bawah mengukur diameter bagian luar. Nomor 4, ini namanya micrometer screw. Micrometer ini satu alat ukur panjang yang memiliki tingkat ketelitian paling teliti, sebesar 0,01 mm. Mikrometer digunakan untuk mengukur tebal atau suatu benda. Misal untuk mengukur tebal buku atau untuk mengukur tebal koin. Sedangkan jangka sorong misalnya untuk mengukur diameter luar baut atau diameter bagian dalam baut. Kemudian alat ukur massa. Di sini ada neraca, ada timbangan pasar, ada neraca Auhaus, ada neraca digital. Alat ukur waktu. Ini ada stopwatch, satu kali berputar itu dia 1 menit. 1 menit itu 60 detik. Jadi satu kali berputar itu 1 menit misalnya. Kemudian alat ukur suhu. Ini yang dinamakan termometer. Alat ukur kuat arus listrik. Ini namanya ampermeter. Ini kabel prob untuk kutub negatif dan untuk kutub positif. Ketika dihubungkan, ada arus listrik yang mengalir sehingga lampu ini nyala. Kemudian, satuan. Satuan ada satuan baku dan tidak baku. Satuan baku itu satuan diakui secara internasional yang disebut dengan satuan internasional. Contohnya meter, second, dan ampere. Untuk satuan baku biasanya diukur dengan menggunakan alat ukur seperti penggaris, jangka sorong, mikrometer, voltmeter. Yang kedua, satuan tidak baku yaitu satuan bukan standar karena hasil pengukuran dari masing-masing orang mungkin berbeda-beda. Contohnya jengkal dan hasta. Ini tidak menggunakan alat ukur untuk satuan tidak baku. Contohnya seperti ini. Satuan tidak baku ada jengkal tangan, depa, langkah, dan tali. Kenapa dia tidak bisa dijadikan pedoman satuan untuk satu tidak baku? Contoh seperti ini. Si A mengukur panjang meja, hasil pengukurannya misal 5 jengkal. Kemudian diulangi pengukurannya oleh si B. Ternyata hasil pengukuran si B 3 jengkal. Kan berbeda tuh hasilnya karena setiap orang memiliki jengkal yang berbeda. Beda dengan satuan baku. Misal si A mengukur panjang meja, hasilnya 15 cm. Maka si B pun hasilnya akan sama, 15 cm. Makanya ditetapkan sebagai satuan internasional. Oke. Sekian materi IPA untuk paket B malam ini. Apabila ada yang ditanyakan, boleh melalui WhatsApp. Terima kasih. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.